Di kamar rumah sakitku, saudariku menarik kabel monitorku dan berkata, "Kamu selalu berpura-pura sakit." Tapi, nama saya Gendis J. Brata. Umur saya 27 tahun. Saya bahkan belum sepenuhnya sadar ketika jeritan itu dimulai. Itu suara adik perempuan saya yang pertama kali terdengar, tajam dan melengking, menggema di sepanjang koridor rumah sakit sebelum mata saya benar-benar terbuka. Tubuh saya terasa seperti diisi pasir basah, berat, tidak responsif. Mulut saya kering, kepala saya berdenyut, dan dada saya terasa sesak dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan kecelakaan itu. Saya tidak tahu apakah itu pagi atau malam. Lampu neon di atas saya tidak memberi petunjuk, hanya dengungan buram yang membosankan. Hal terakhir yang saya ingat dengan jelas adalah suara besi yang ringsek. Mobil saya berputar. Seorang asing berteriak bahwa bantuan akan datang. Lalu suara sirine. Lalu tidak ada apa-apa lagi. Sekarang saya di sini, terjerat kabel-kabel, satu lengan dibalut penyangga, kaki saya digips, memar-memar bermekaran di tulang rusuk saya, seperti sesuatu yang mencoba muncul ke permukaan. Adik saya, Tiara, berdiri di tepi tempat tidur seolah-olah dia sedang memeriksa kerusakan yang dia sendiri tidak percaya itu nyata. Ibu saya langsung menuju kursi di dekat jendela. Sudah asik menggulir layar ponselnya, seolah-olah ini adalah ketidaknyamanan yang dia rencanakan untuk ditunggu sampai selesai. Tak satu pun dari mereka bertanya bagaimana perasaan saya. Tak satu pun dari mereka menyentuh saya. "Sangat dramatis," kata Tiara, melirik ke mesin-mesin dan kemudian kembali ke saya. "Kamu menghancurkan mobilmu hanya untuk apa? Beberapa tulang rusuk retak dan keseleo. Mobil itu memang sudah rongsokan." Dia tersenyum, seolah dia baru saja membuat lelucon yang cerdas. Ibu saya terkekeh pelan tanpa mendongak. Saya tetap diam. Tenggorokan saya terasa terlalu perih untuk berbicara. Dan sejujurnya, saya tidak mempercayai diri sendiri untuk mengatakan apapun yang tidak akan memperburuk keadaan. Saya sudah belajar sejak lama bahwa diam adalah cara teraman di sekitar mereka. Tiara condong lebih dekat. Matanya melirik ke monitor jantung. "Bunyi bip ini mengganggu," katanya. "Sejujurnya, kamu selalu pura-pura sakit. Kamu sudah melakukannya sejak kita masih kecil." Sebelum saya bisa memproses apa yang dia lakukan, tangannya menjangkau dan mencabut paksa kabelnya. Layar menjadi gelap. Ruangan itu jatuh dalam keheningan dengan cara yang terasa salah. Final. Saya tidak bergerak. Saya tidak berteriak. Saya terlalu lelah, terlalu sakit, terlalu terbiasa diabaikan untuk bereaksi. Sebuah pikiran aneh terlintas di benak saya saat itu. Sunyi dan mengerikan. Mungkin begini cara orang kehilangan akal sehatnya. Tidak dengan keras, tidak sekaligus, tapi perlahan-lahan ketika tidak ada yang percaya pada mereka. Apa yang tidak kami sadari adalah bahwa pintu kamar saya tidak tertutup sepenuhnya. Perawat masuk dengan tenang. Wajahnya tidak terbaca, tapi matanya tajam. Dia tidak meninggikan suaranya. Dia tidak berdebat. Dia hanya berkata, "Anda tidak boleh pergi. Saya sudah memanggil polisi." Wajah Tiara menjadi pucat pasi, seolah-olah dia baru saja disiram air es. Mulut ibu saya terbuka, lalu tertutup lagi. Kemudian muncul alasan-alasan. Dia tidak bermaksud apa-apa. Dia hanya sedang emosional. Ini minggu yang penuh tekanan. Perawat tidak menanggapi. Dia menyambungkan kembali monitor, memeriksa infus saya, dan melangkah kembali ke koridor. Saya bisa mendengar langkah kaki yang bergerak cepat, radio panggil yang berderit. Tiara mulai mondar-mandir. "Kamu membuat ini menjadi masalah besar," katanya. "Dia baik-baik saja. Lihat dia." Saya tidak bisa menjawab. Dada saya terasa seperti runtuh. Dan saya tidak tahu apakah itu karena kecelakaan
atau karena terjebak di ruangan yang sama dengan mereka. 10 menit kemudian, 2 petugas polisi masuk. 1 wanita, 1 pria. Mereka berbicara dengan perawat terlebih dahulu, lalu kepada saya. Petugas wanita bertanya apakah saya merasa aman. Saya tidak menjawab. Saya tidak perlu melakukannya. Itu sudah cukup. Mereka memberitahu adik dan ibu saya bahwa mereka ditahan karena merusak peralatan medis dan mengancam pasien di bawah perawatan rumah sakit. Saya melihat mereka berdua terbata-bata, menyangkal segalanya, saling menyalahkan, dan akhirnya terdiam saat petugas keamanan mengawal mereka keluar. Pintu berbunyi klik saat tertutup di belakang mereka. Dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, saya tidak merasa bahwa sayalah masalahnya. Saya pikir bagian terburuknya adalah melihat mereka dikawal keluar seperti penjahat. Tapi kelegaan itu tidak bertahan cukup lama untuk meresap ke dalam tulang saya. Saat pintu tertutup, ruangan itu terasa lebih besar dan lebih kosong. Dan selama beberapa menit, saya hanya berbaring di sana, mendengarkan bunyi bip monitor lagi. Seolah-olah mesin itu mencoba meyakinkan saya bahwa saya masih aman. Tangan saya gemetar di bawah selimut. Bukan karena saya kedinginan, tetapi karena tubuh saya akhirnya menyadari apa yang hampir terjadi. Saya menatap langit-langit dan mencoba memperlambat napas saya. Dan tiba-tiba, saya sadar bahwa jika perawat itu tidak berdiri di luar, jika dia tidak mendengar kabel itu dicabut, tidak akan ada saksi. Hanya saya, terbaring dalam keheningan, sementara adik saya berdiri di sana, berpura-pura itu bukan apa-apa. Seorang perawat lain masuk tidak lama kemudian, lebih tua, dengan mata yang lebih ramah. Jenis ketenangan yang datang karena telah melihat terlalu banyak hal untuk dikejutkan oleh apapun. Dia menyesuaikan infus saya, memeriksa tanda-tanda vital saya, dan bertanya apakah saya menginginkan bantuan pekerja sosial. Saya tidak menjawab. Saya tidak tahu apa yang saya inginkan. Namun, saya tahu apa yang tidak saya inginkan. Saya tidak ingin mereka kembali ke ruangan ini. Saya tidak ingin suara ibu memberitahu saya bahwa saya berlebihan. Saya tidak ingin seringai Tiara membayangi saya, seolah-olah saya adalah masalah yang tidak sabar untuk dia selesaikan. Sekitar setengah jam kemudian, seorang dokter masuk yang bukan residen IGD yang menjahit luka saya. Dokter ini bergerak lebih lambat, lebih berhati-hati, seolah-olah dia sudah membaca seluruh hidup saya di sela-sela baris catatan medis saya. Papan namanya tertulis Dr. Kurniawan. Dia bertanya apakah saya merasa sakit. Saya bilang saya baik-baik saja, terutama karena baik-baik saja adalah kata termudah untuk diberikan ketika Anda terlalu lelah untuk menawarkan sesuatu yang lebih rumit. Dia menarik kursi dan cara dia duduk memberitahu saya bahwa dia tidak datang ke sini untuk membicarakan memar. Dia memberitahu saya sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Ternyata, apa yang terjadi dengan monitor itu bukan pertama kalinya adik saya ditandai karena perilaku tidak pantas di rumah sakit. Saat saya tidak sadarkan diri, Tiara mencoba mengakses catatan medis saya dengan mengaklaim bahwa dia adalah kontak darurat utama saya. Dia ditolak, tetapi kembali lagi nanti dan mencoba lagi dengan perawat yang berbeda. Ketika itu tidak berhasil, dia mengubah taktik. Dia mulai memberitahu staf bahwa saya memiliki riwayat panjang perilaku mencari perhatian. Dia mencoba meyakinkan mereka bahwa saya melebih-lebihkan gejala. Dia menyarankan agar obat pereda nyeri saya tidak perlu diberikan. Suara dokter. Kurniawan tetap stabil saat dia menjelaskannya, tetapi saya bisa mendengar ketegasan di baliknya. Seolah-olah dia sendiri berjuang untuk menjaga jarak profesional. Kemudian dia menyebutkan ibu saya. Beliau terekam kamera CCTV rumah sakit. Beberapa kali memutar mata, membuat wajah di belakang punggung perawat mengejek cara saya bernapas. Gerakan kecil yang terdengar sepele jika Anda menceritakannya dengan suara keras.
Kecuali bahwa hal sepele menjadi berbahaya ketika Anda adalah orang yang terbaring di tempat tidur, tidak mampu membela diri sendiri. Rumah sakit memiliki dokumentasi, pernyataan saksi, dan stempel waktu. Dokter. Kurniawan bertanya, apakah saya ingin mengajukan pengaduan resmi? Saya menatap dinding sementara dia berbicara, karena kemarahan bukanlah apa yang saya rasakan. Kemarahan berarti saya masih percaya bahwa ini adalah hal baru. Apa yang saya rasakan lebih dingin. Seperti ada sesuatu dalam diri saya yang akhirnya melepaskan harapan bahwa mungkin jauh di lubuk hati mereka peduli. Saya telah menghabiskan bertahun-tahun mengatakan pada diri sendiri bahwa adik saya hanya berkulit tajam, ibu saya hanya stres, bahwa mereka tidak bermaksud seperti kedengarannya. Itulah kebohongan yang saya jaga tetap hidup, agar bisa bertahan menghadapi mereka. Sekarang pihak rumah sakit memberitahu saya bahwa itu bukan kesalahpahaman. Itu adalah sebuah pola. Malam itu, saya dipindahkan ke lantai yang lebih tenang, jauh dari bangsal umum ke kamar yang lebih kecil di ujung lorong. Perawat mengatakan itu standar untuk pasien trauma. Tetapi saya bisa melihat kebenaran di matanya saat dia mengatakannya. Ini bukan sekedar pemulihan, ini adalah perlindungan. Pihak rumah sakit tidak mempercayai keluarga saya. Begitu juga saya. Ketika ponsel saya akhirnya dikembalikan keesokan paginya, ponsel itu berada di dalam kantong plastik bersama dompet dan jam tangan saya. Baterainya hampir habis, tetapi ketika dinyalakan, layar menyala seperti tanda peringatan. 32 panggilan tidak terjawab, 17 pesan suara, 6 pesan teks berturut-turut dari Tiara. Semuanya dikirim sekitar jam 3 pagi, berayun antara amarah dan kepanikan. Aku tidak percaya kamu membiarkan mereka menangkap kami. Telepon aku sekarang sebelum ini memburuk. Kamu menghancurkan segalanya. Setiap pesan menjadi lebih tajam, lebih putus asa. Seolah-olah semakin banyak dia mengetik, semakin dia bisa memaksa kenyataan untuk tunduk kembali ke tempatnya. Pesan ibu saya berbeda, lebih pendek, terkendali. Kami tidak bermaksud agar ini melangkah sejauh ini. Berhenti mempublikasikan ini. Kamu menyakiti keluarga. Dia terus menggunakan kata keluarga seperti perisai, seolah-olah itu menghapus apa yang terjadi saat dia mengucapkannya. Menjelang siang, Tante Laras menelpon saya sambil menangis. Dia bilang dia mendengar sesuatu. Tidak semuanya, hanya cukup untuk membuatnya takut. Ibu saya sudah menelponnya, mengatakan bahwa saya menjebak mereka, bahwa saya membuat keributan di rumah sakit, bahwa saya tidak stabil dan mencoba merusak nama baik keluarga, sementara saya sedang teler karena obat pereda nyeri. Suara bibi saya bergetar saat dia bertanya apakah semua itu benar. Saya mengatakan yang sebenarnya, bahkan tidak semuanya. Hanya bagian tentang monitor yang dicabut, perawat yang mendengar semuanya, polisi yang datang. Saya memberitahu dia bahwa dokter mengatakan itu terdokumentasi. Saya memberitahu dia bahwa saya bahkan tidak punya kekuatan untuk berdebat, dan itulah bagian yang paling membuat saya takut, bahwa mereka akan melakukan hal seperti ini ketika saya tidak bisa melawan. Ada jeda panjang di telepon, dan kemudian bibi saya berkata pelan, "Ya Tuhan." Bukan karena dia terkejut, tapi seperti dia akhirnya melihat sesuatu yang seharusnya dia lihat bertahun-tahun yang lalu. Sore harinya, sepupu saya Ratih mengirimi saya tangkapan layar dari grup WhatsApp keluarga. Orang-orang sudah mulai memilih pihak. Beberapa kerabat mengatakan saya melakukan terlalu banyak. Beberapa mengatakan saya seharusnya menyelesaikannya secara pribadi. Beberapa mengatakan Tiara hanya sedang emosional dan ibu hanya sedang khawatir. Tapi ada juga pesan-pesan yang membuat perut saya mual karena alasan yang berbeda. Kerabat yang mengakui bahwa mereka telah melihat Tiara berperilaku seperti ini selama bertahun-tahun dan terlalu sopan untuk mengatakannya. Orang-orang mengaku mereka tahu ibu memutarbalikkan cerita
dan berpura-pura menjadi korban, dan mereka selalu mengabaikannya, karena itu lebih mudah daripada berurusan dengannya. Bagian itu lebih menyakitkan daripada kecelakaan itu. Karena itu berarti saya tidak gila. Saya tidak sedang berimajinasi. Mereka tahu. Mereka semua tahu. Dan mereka membiarkannya terus terjadi. Karena itu nyaman bagi mereka. 2 hari kemudian, saya diperbolehkan pulang. Masih pegal, masih kaku, masih tidur dengan waktu yang terpotong-potong. Staf rumah sakit bergerak dengan semacam kesadaran yang hati-hati di sekitar saya. Seolah-olah mereka tidak ingin mengagetkan hewan yang telah terpojok terlalu lama. Saya tidak memberitahu siapapun hari apa saya akan pulang. Saya tidak mengunggahnya. Saya tidak menjawab telepon ibu. Saya pikir kerahasiaan akan memberi saya jalan keluar yang bersih. Ternyata tidak. Saat seorang perawat mendorong kursi roda saya menuju pintu masuk, saya melihat mereka menunggu di luar. Tiara bersandar di pagar, menatap ponselnya seolah dia bosan. Ibu saya memegang kantong belanja berisi buah-buahan dan sebuah balon murah yang bertuliskan, "Cepat sembuh." Tersenyum seolah tidak terjadi apa-apa, seolah ini adalah kesalahpahaman yang bisa diperbaiki, dengan nada bicara yang lembut dan alat peraga. "Kami tidak bermaksud membiarkannya sampai sejauh ini," kata ibu saya, melangkah lebih dekat. Saya tidak menanggapi. Saya tidak mengambil buahnya. Saya bahkan tidak melambat. Tangan perawat mengencang pada pegangan kursi roda, dan saya merasakan keraguannya, seolah dia sedang menunggu saya memberikan izin untuk apa yang terjadi selanjutnya. Ibu saya tetap berjalan di samping kursi roda, setengah berlari untuk mengimbangi, mengatakan bahwa saya berlebihan, bahwa saya membawa masalah pribadi ke ranah publik, bahwa saya menghukum mereka karena satu kesalahpahaman. Tiara menyeringai, seolah dia tidak sabar untuk menceritakan kisah itu nanti, seolah dia sudah berlatih bagaimana dia akan membuat dirinya terlihat tidak bersalah. Wajah perawat tetap netral, tetapi matanya tidak. Dia pernah melihat dinamika seperti ini sebelumnya. Dia tidak terlihat terkejut. Dia terlihat lelah. Saya masuk ke mobil tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka tidak mengikuti saya ke dalamnya, tetapi mereka berdiri di sana memperhatikan saat saya pergi, dan saya bisa merasakannya di dada saya. Kepastian bahwa rumah sakit hanyalah permulaan. Mereka telah dihentikan di depan umum. Mereka telah dipermalukan dan orang-orang seperti mereka tidak menerima rasa malu dengan diam. Mereka akan membalas dendam. Pada saat saya sampai di rumah, saya tidak membongkar barang. Koper saya duduk di lorong seperti peringatan. Saya pindah dari ruangan ke ruangan, memeriksa kunci, menarik tirai, menyalakan lampu, bahkan di siang hari. Setiap mobil yang lewat membuat perut saya mulas. Setiap keheningan terasa seperti sedang menahan napas. Itu bukan paranoia, itu adalah pengalaman. Dan tanda pertama datang dalam bentuk pesan suara dari pemilik kontrakan saya. Dia mengatakan seseorang menelpon menanyakan tentang pembaruan perjanjian sewa saya. Dia tidak terlalu memikirkannya sampai wanita di telepon itu mulai mendesak untuk mendapatkan salinan kunci saya. Ketika dia meminta verifikasi identitas, wanita itu menutup telepon. Dia tidak mendapatkan nama, tetapi dia bilang dia adalah adik saya. Saya tidak perlu bertanya yang mana. Saya tidak menelpon adik saya kembali. Saya juga tidak menelpon ibu saya. Saya duduk di tepi tempat tidur dengan ponsel di tangan lama setelah pesan suara pemilik kontrakan berakhir. Menatap dinding seolah-olah itu mungkin menjelaskan bagaimana hal-hal telah meningkat sejauh ini. Rumah sakit terasa tidak nyata sekarang, seperti bab tertutup yang bisa saya pura-pura sudah berakhir. Tapi telepon tentang kunci saya memberitahu saya sesuatu yang penting. Mereka belum selesai. Mereka hanya mengubah taktik. Panggilan berikutnya yang saya buat adalah ke bank saya, lalu bank lain, lalu koperasi simpan pinjam kecil yang jarang saya gunakan lagi, yang saya buka bertahun-tahun yang lalu,
ketika ibu menjalani operasi pinggul dan saya memerlukan akun bersama untuk menutupi biaya medisnya. Saat itu rasanya praktis, bahkan penuh kasih sayang. Sekarang, rasanya seperti jebakan yang saya pasang sendiri dan saya lupakan. Ketika saya masuk ke akun itu dan melihat saldonya, jantung saya seakan berhenti. Akun bersama itu menyisakan 8 juta rupiah lebih sedikit. Tadinya ada lebih dari 100 juta terakhir kali saya memeriksanya, mungkin 3 bulan sebelumnya. Saya menyegarkan layar, seolah angka-angkanya mungkin memperbaiki diri mereka sendiri. Tidak berubah. Ada penarikan dan transfer, dua yang besar dengan jarak yang cukup jauh untuk menghindari memicu peringatan penipuan. 30 juta di sini, 30 juta di sana. Bersih, legal, disengaja. Saya bahkan tidak repot-repot menelpon ibu untuk bertanya. Saya segera menutup akun tersebut dan mulai menghapus nama saya dari semua hal yang bisa saya ingat. Kartu kredit, tagihan listrik bersama, otorisasi lama yang tidak saya pikirkan selama bertahun-tahun. Setiap klik terasa seperti mencabut kabel yang selama ini diam-diam menguras energi saya. Sore itu, saya memesan kamera keamanan. 1 untuk teras depan, 1 untuk pintu samping, 1 di dalam ruang tamu menghadap pintu masuk. Saya benci ide itu. Benci bahwa saya bahkan harus berpikir seperti ini. Tetapi saya lebih benci alternatifnya. Saya tidak ingin menjadi wanita di berita yang dikatakan orang seharusnya sudah melihat hal itu akan datang. Teknisi datang keesokan paginya, sopan, profesional, bertanya apakah saya pernah mengalami pembobolan sebelumnya. Saya menyuruhnya untuk memastikan semuanya diunggah ke penyimpanan awan, cloud. Itu adalah satu-satunya jawaban yang dia butuhkan. Malam itu, saya tidur lebih dari 4 jam untuk pertama kalinya sejak kecelakaan. Jenis tidur lelap yang membuat Anda lupa di mana Anda berada sampai suara itu menarik Anda kembali. Dentuman itu datang tepat setelah tengah malam. Bukan ketukan, tapi hantaman tumpul yang solid, seperti bahu yang menabrak pintu. Lalu sekali lagi. Lalu nama saya dipanggil. Saya tidak bergerak. Saya tetap berjongkok di belakang sofa dengan ponsel di tangan, sudah memutar nomor darurat. Saya segera mengenali suara-suara itu. Tiara duluan, keras dan tajam, menuntut saya membuka pintu. Ibu saya tepat di belakangnya, lebih tenang, terkendali, menyuruh saya untuk tidak memperburuk keadaan, bahwa kita bisa bicara seperti orang dewasa, bahwa saya berutang sebanyak itu pada mereka. Saya tidak menjawab. Operator menyuruh saya tetap di tempat saya berada, tidak meladeni, menunggu. Melalui siaran langsung di ponsel saya melihat Tiara mundar-mandir di teras. Pada satu titik, dia mengambil batu bata dari tepi taman dan menimbangnya di tangannya. Dada saya terasa sesak hingga saya tidak bisa bernapas. Dia tidak langsung melemparkannya. Dia hanya memegangnya seolah sedang memutuskan seberapa jauh dia bersedia bertindak. Polisi tiba lebih cepat dari yang saya duga. Tanpa sirine, hanya lampu depan yang membasahi jalan masuk. Seorang petugas berdiri di antara mereka dan pintu saya tanpa banyak bertanya. Dia menyuruh mereka pergi. Mereka mencoba bersikap biasa saja, seolah-olah mereka hanya memeriksa keadaan saya. Tetapi mereka mundur ketika petugas itu tidak bergeming. Mereka tidak pergi jauh. Mereka duduk di dalam mobil di seberang jalan selama hampir 1 jam mengawasi rumah saya, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu berubah. Saat itulah saya menelepon Om Aditya dan Tante Laras. Saya menceritakan semuanya kali ini. Bukan versi yang diperhalus, bukan yang hati-hati. Saya memberitahu mereka tentang rumah sakit, rekening bank, pemilik kontrakan, batu bata di tangan adik saya. Mereka tidak ragu. Mereka berkendara ke sana malam itu dengan tas menginap, seolah ini bukan pertanyaan, melainkan keputusan yang sudah dibuat. Bibi saya langsung pergi ke dapur dan mulai membuat teh hangat.
Paman saya memeriksa kunci-kunci tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan memberitahu saya bahwa dia akan berjaga sebentar. Keesokan paginya membawa pelanggaran jenis baru. Saya berjalan ke dapur dan berhenti seketika. Pintu lemari gantung miring dari satu engselnya. Setiap piring di dalamnya pecah berantakan di lantai. Itu bukan kecelakaan. Jendela di atas bak cuci piring dipaksa terbuka cukup lebar untuk memasukkan tangan atau alat. Bibi saya menyapu dalam diam, sementara paman saya memeriksa bingkai jendela. Rahangnya mengatup dengan cara yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saat mereka bekerja, ponsel saya bergetar dengan email yang membuat tangan saya mati rasa. Subjek: konfirmasi perubahan penerima manfaat. Itu dari penyedia asuransi jiwa saya. Saya sudah bertahun-tahun tidak masuk ke akun itu. Email itu mengatakan sebuah permintaan telah diajukan untuk menghapus saya sebagai penerima manfaat utama dan menggantinya dengan ibu saya. Perubahan itu tidak diproses karena tanda tangan digitalnya tidak cocok. Tetapi upaya itu saja sudah cukup untuk membuat saya merasa mual. Saya menunjukkan itu kepada bibi saya terlebih dahulu. Dia membacanya tanpa bicara, lalu menyerahkannya kepada paman saya. Ketika dia akhirnya melihat kembali ke arah saya, dia mengajukan pertanyaan yang terasa lebih berat daripada yang lain. Pernahkah kamu memberitahu mereka tentang polis asuransi ini? Saya ingat sebuah makan malam 2 tahun sebelumnya. Ibu saya memberikan komentar tentang persiapan masa depan. Tiara bercanda bahwa jika saya meninggal, dia berharap dia mendapatkan mobilnya. Mereka ingat, tentu saja mereka ingat. Paman saya segera menelpon seorang pengacara yang dia percayai, bahkan sebelum saya bisa memproses apa artinya itu. Ketika dia menyerahkan ponsel itu kepada saya, pertanyaan-pertanyaan datang dengan cepat. Apakah saya sudah membuat laporan polisi? Apakah mereka memiliki akses ke keuangan saya? Apakah mereka terdaftar sebagai wali medis? Apakah rumah sakit mendokumentasikan insiden monitor? Ketika saya menceritakan semuanya, ada jeda di telepon, lalu sebuah kalimat yang membuat kulit saya merinding. Ini bukan lagi sekedar drama keluarga. Ini adalah pola yang terlihat sangat dekat dengan sesuatu yang kriminal. Pada akhir hari itu, setiap akun yang saya miliki ditutup atau dipindahkan. Kunci-kunci diganti lagi. Grendel tambahan dipasang. Tante Laras mengirim pesan kepada kerabat secara diam-diam, memberitahu mereka untuk tidak membagikan informasi jika ibu atau Tiara menghubungi mereka. Malam itu, ponsel saya bergetar dengan peringatan keamanan lainnya. Gerakan terdeteksi di teras depan tepat setelah tengah malam. Saya membuka aplikasi dan melihat seorang pria yang tidak saya kenal berdiri tepat di luar bingkai kamera. Mengenakan hoodie, celana jeans, ponsel menempel di telinganya. Dia mondar-mandir perlahan, lalu menatap langsung ke pintu saya dan menyebut nama saya. Tidak berteriak, tidak mengancam, seolah dia mengharapkan saya untuk menjawab. Saya tidak bergerak, saya tidak bernapas. Dia tinggal 2 menit lagi, lalu berjalan kembali ke mobil yang tidak saya kenal dan pergi. Saya tidak tidur setelah itu. Saya hanya menonton rekaman itu berulang-ulang, sampai bibi saya masuk ke kamar dan bertanya, mengapa saya masih bangun? Ketika dia melihat videonya, dia tidak bertanya siapa pria itu. Dia hanya berkata pelan bahwa kami seharusnya menghentikan mereka bertahun-tahun yang lalu. Menjelang pagi, paman saya sudah meneruskan rekaman pria di teras saya ke polisi dan melaporkannya kepada pengacara yang dia hubungi malam sebelumnya. Saya memberikan pernyataan tertulis singkat yang mengonfirmasi bahwa saya tidak mengenalnya, tidak mengharapkan siapapun, dan tidak membagikan alamat saya dengan siapapun di luar keluarga dekat. Petugas polisi di telepon menyuruh saya untuk tetap mengunci pintu dan tidak meladeni jika dia kembali. Rasanya bukan seperti sebuah rencana, melainkan sebuah jeda. Tapi paman saya punya rencana lain. Dia mengadakan pertemuan,
bukan dengan orang-orang yang menyebabkan kekacauan, tetapi dengan orang-orang yang penting. 3 saudara kandungnya, 2 sepupu, dan 1 mitra bisnis menemui kami sore itu di ruang tamu bibi saya. Saya duduk di tepi sofa terbungkus selimut yang masih berbau disinfektan rumah sakit, sementara paman saya memaparkan semuanya sepotong demi sepotong. Laporan rumah sakit, monitor yang dicabut, upaya untuk mengakses catatan medis saya, rekening bersama yang dikuras, perubahan penerima asuransi jiwa, pria di pintu saya yang tahu nama saya. Setiap detail mendarat lebih berat dari yang sebelumnya. Tidak ada yang memotong pembicaraannya. Tidak ada yang mencoba memperhalusnya. Yang mengejutkan saya bukanlah bahwa dia memiliki catatan, tapi karena dia bukan satu-satunya. Sepupu saya, Anissa, mengaku ibu telah menelponnya beberapa hari sebelumnya, menanyakan apakah dia tahu berapa banyak warisan yang mungkin saya dapatkan dari kakek kami. Tidak ada warisan, hanya asumsi, tetapi mendengarnya dikatakan dengan suara keras membuat perut saya melilit. Seseorang bertanya apakah menurut kami pria di teras saya dikirim untuk menakut-nakuti saya. Saya bilang saya tidak tahu, hanya saja dia terlihat tenang, terlalu tenang. Saat itulah ruangan menjadi sunyi. Paman saya tidak meninggikan suaranya, dia tidak mendramatisir. Dia hanya melakukan beberapa panggilan telepon. Menjelang malam, proses telah dimulai untuk menghapus nama ibu dan Tiara dari rekening bisnis keluarga. Sebuah badan hukum yang sebenarnya tidak mereka jalankan, tetapi mereka tetap mengumpulkan dividen darinya. Dia juga membukukan dana perwalian kecil yang didirikan kakek kami untuk keadaan darurat keluarga. Dana yang telah mereka gunakan selama bertahun-tahun dengan menggunakan rasa bersalah dan cerita tentang kebutuhan bantuan. Dia menyuruh saya untuk berhenti khawatir bahwa semuanya sedang ditangani. Tapi saya bisa melihat ketegangan di wajahnya. Dia tahu ini tidak akan berakhir dengan bersih. Dia benar. Malam itu sekitar jam 8.45 malam, mereka muncul lagi. Tanpa peringatan, tanpa permintaan maaf. Ibu saya memegang sebuah map seolah-olah itu membuktikan sesuatu. Tiara menerobos melewati ambang pintu sebelum ada yang bisa menghentikannya. Mereka tidak datang untuk bicara. Mereka datang untuk mengambil kembali kendali. Ibu saya menuduh saya meracuni keluarga, melebih-lebihkan segalanya untuk berpura-pura menjadi korban. Tiara menjatuhkan lampu meja dan mengatakan saya membuat semua orang memusuhi mereka. Ketika bibi saya menyuruh mereka pergi, ibu membentak bahwa bibi saya hanya mencoba mengambil uang saya juga. Saat itulah paman saya melangkah maju. Dia tidak berteriak. Dia tidak mengancam. Dia mengucapkan satu kalimat yang tenang dan jelas, cukup keras untuk didengar semua orang. Jika kalian mengucapkan satu kata lagi, aku akan membuat kalian diputus dari setiap kontrak yang tersisa, setiap aset, setiap rupiah yang terikat dengan keluarga ini. Ibu saya membeku. Tiara membuka mulutnya, lalu berhenti ketika paman saya mengangkat satu jari dan berkata, "Cukup, kami sudah selesai melindungi kalian dari diri kalian sendiri." Dia berbalik ke arah saya dan mengajukan pertanyaan yang tidak pernah diajukan siapapun kepada saya sebelumnya. "Apakah kamu ingin mereka ada di sini?" Saya bilang tidak. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya, seseorang mendengarkan. Mereka disuruh pergi atau polisi akan dipanggil lagi. Bibi saya berdiri di antara saya dan pintu sampai mereka mundur keluar. Tidak ada teriakan, tidak ada air mata. Hanya 2 orang yang menyadari satu hal yang paling mereka hargai, akses terhadap materi, telah hilang. Malam itu, saya tidur di sofa, sementara bibi saya membuat teh dan paman saya mengganti kunci lagi. Meskipun mereka tidak pernah punya kunci sendiri, saya menatap keluar jendela untuk waktu yang lama. Bukan karena saya mengharapkan mereka kembali, tetapi karena saya akhirnya percaya
mereka mungkin tidak akan kembali. Ketakutan itu tidak lenyap dalam semalam. Bahkan setelah mereka pergi, bahkan setelah kunci diganti dan rumah akhirnya menjadi sunyi, tubuh saya tetap waspada, seolah-olah ada sesuatu yang lain yang akan datang. Keamanan terasa sementara, seperti selembar kain tipis yang dibentangkan di atas sesuatu yang rapuh. Saya tidur, tapi hanya sebentar-sebentar. Setiap suara di luar membuat mata saya terbuka. Setiap getaran ponsel, saya mengirimkan sentakan melalui diri saya, bahkan sebelum saya melihat layarnya. Keesokan paginya, sementara Tante Laras membuat kopi dan Om Aditya memeriksa kembali dengan pengacara, saya melakukan sesuatu yang tidak saya izinkan untuk saya lakukan sebelumnya. Saya membuka laptop saya dan mulai mencari apartemen di kota lain. Bukan kota terdekat, bukan tempat yang mungkin tidak sengaja dilewati oleh ibu saya. Kota-kota yang tenang, yang lebih kecil, tempat di mana tidak ada yang tahu nama keluarga saya dan tidak ada yang memiliki ekspektasi terhadap saya. Saya tidak memberitahu siapapun bahwa saya sedang melakukannya. Belum. Hanya dengan menggulir layar saja sudah terasa seperti bentuk bernapas. Pada akhir minggu, berkas perintah penahanan resmi diajukan. Dokumentasi rumah sakit dilampirkan. Laporan polisi direferensikan silang. Pengacara saya menjelaskan semuanya dengan bahasa yang tenang dan hati-hati. Tetapi makna di baliknya tidak salah lagi. Apa yang terjadi pada saya bukan sekedar drama keluarga. Itu adalah pola campur tangan, intimidasi, dan upaya pengendalian yang terdokumentasi. Melihatnya tertulis dengan cara itu, membuat sesuatu di dalam diri saya sakit. Bukan karena saya ingin mereka dihukum, tetapi karena saya akhirnya mengerti betapa seriusnya hal itu selama ini. Beberapa hari kemudian, paman saya mendudukkan saya dan mengajukan pertanyaan yang tidak saya duga. "Apakah kamu ingin tinggal di sini?" Dia berkata. "Atau kamu ingin pergi?" Dia tidak membingkainya seperti sebuah ujian atau saran. Dia membingkainya seperti pilihan yang boleh saya buat. Saya memberitahu dia bahwa saya ingin pergi. Kami tidak membuat pengumuman besar. Tidak ada pesan grup yang menjelaskan apapun. Tidak ada unggahan media sosial, tidak ada tur perpisahan. Suatu pagi buta, sebelum matahari benar-benar terbit, saya mengemasi satu koper berisi barang-barang yang tidak bisa saya ganti. Segala hal lainnya disumbangkan, dijual, atau ditinggalkan. Paman saya berkendara di depan dengan mobil sewaan, membawa beberapa perabot bekas yang kami beli dengan cepat. Bibi saya mengikuti di mobilnya dengan selimut, makanan ringan, dan termos kopi seolah-olah kami sedang dalam perjalanan darat biasa. Padahal bukan. Rasanya lebih mirip seperti sebuah evakuasi. Apartemen itu berjarak 2 jam perjalanan. Kecil, tua, tidak menawan, tapi memiliki kunci yang berfungsi, tetangga yang tenang, dan tata letak yang tidak bergema dengan kenangan. Itu sudah cukup. Malam pertama, saya duduk di lantai dengan punggung menempel di dinding dan mendengarkan gedung itu menjadi tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki di luar pintu saya, tidak ada suara-suara yang memanggil nama saya seolah-olah mereka memilikinya. Saya tidak banyak tidur pada awalnya. Keheningan itu terlalu bersih, terlalu asing. Saya meletakkan ponsel saya dengan layar menghadap ke bawah, menunggu sesuatu yang buruk terjadi. Ternyata tidak ada apa-apa. Hari-hari berganti minggu. Saya mulai berjalan-jalan sebentar di sekitar blok, lalu lebih lama lagi. Saya membeli meja kecil dan 2 kursi dari toko barang bekas. Paman saya membantu memasang tirai anti tembus pandang. Bibi saya mengisi dapur saya seolah-olah saya baru pindah ke asrama, mulai beli wadah-wadah, dan pura-pura tidak menyadari ketika saya mulai diam. Mereka sering berkunjung, tetapi tidak pernah memaksa. Mereka tidak bertanya bagaimana penyembuhan saya. Mereka tidak memberitahu saya apa yang harus saya rasakan. Mereka hanya datang.
Dan itu saja sudah terasa seperti sesuatu yang belum pernah saya miliki sebelumnya. Perintah penahanan itu tetap berlaku. Tidak ada pelanggaran, tidak ada mobil asing, tidak ada nomor tidak dikenal yang menelepon di tengah malam. Saya tidak mendengar apapun secara langsung dari ibu atau adik saya. Sekali lagi, itu tidak berarti mereka menghilang. Itu hanya berarti mereka berhenti menjangkau saya. Saya mendengar melalui sepupu saya Anissa sekali, melalui nomor yang tidak saya kenal. Dia berkata, "Kamu benar, aku tidak ingin melihatnya sebelumnya. Sekarang aku melihatnya." Saya tidak membalas, bukan karena saya marah, tetapi karena saya sudah selesai menjelaskan diri saya sendiri. Saya bekerja dari jarak jauh, dengan tenang. Tidak ada yang mengesankan. Tidak ada yang dramatis, hanya stabil. Saya menabung lebih banyak dari yang pernah saya lakukan. Saya memasak untuk diri saya sendiri. Saya belajar toko roti mana yang memiliki roti terbaik. Beberapa hari masih terasa berat. Kesedihan tidak lenyap hanya karena bahaya telah hilang.